Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Sucai Jawadaya dan teman saya Sirot. Oke, kali ini kita memasuki dalam Brol Tengok, ngobrol, ngetek, dan ngopi. Oke, nah sekarang ini teman saya Sirot mau bercerita tentang hal-hal mistis yang dia alami saat pendakian. Ya, Rod, ya. Siap. Nah, boleh diceritakan, Rod, pengalaman mistis yang kamu rasakan saat pendakian itu? Nah, Di mana? Salah satunya itu ada di Gunung Arjuna. Gunung Arjuna. Arjuna mistis. Nah, Waktu itu saya mendaki sama keempat teman saya sih. Sebut saja Bagas, Praset, Toha, sama Tanjung. Berangkatnya itu malam, Mas. Malam, kan otomatis dari Surabaya malam, Jumat malam. Otomatis sampai base camp kan malam juga. Jadi kita itu melakukan pendakian malam. Hari Jumat. Kan sebelumnya melakukan pendakian kan lumrah kita itu mesti searching dulu kan. mencari informasi trek pantangan apa aja. Kan Arjuna kan terkenal mistis gitu. Jadi terus aku inisiatifnya itu searching. Kebetulan di rombonganku itu ganjil, Mas. 5 orang. Oh iya, 5 orang. Kan nggak boleh harusnya. Di tulisannya itu di artikel yang tak baca itu harus bawa tongkat. Buat jangkepi, Buat jangkepi 6. Akhirnya bawa tongkat. Mulai daki itu malam. Ceritanya itu mulai daki malam bawa tongkat. Kita hari pertama ngecamp di pos 2 Kopkopan. Iya, Kopkopan. Lah. Sampai Kopkopan itu pagi jam 4 pagi. Singkat cerita kita tidur. Habis tidur itu kan gak mungkin toh kalau tongkat yang panjang. Kita itu waktu itu bawa tongkat pramuka, Mas. Oh, tongkat pramuka. Kita stro. Pramuka. Bukan. Oh, iya. Ya bawanya tongkat ya, bukan tongkat pendaki tapi tongkat biasa. Akhirnya tongkat pramuka. Kan panjang kan. Otomatis gak dimasukin tenda. Ditaruh luar. Lala pas mau packing ulang lanjut ke pos 3 pondokan, tongkatnya hilang. Waduh, gimana ini, Rek? Tongkatnya hilang. Mau lanjut atau balik dengan posisi jumlah ganjil. Ya udah, bismillah, sholawatan, akhirnya lanjut. Dalam posisi 5 orang. 5 orang tidak membawa tongkat. Sedangkan pantangannya ganjil. Ganjil lah, Bu. Redek arek-arek, Mas. Iki berarti ada iku. Belum, tapi hari kedua itu belum. Baru hari ketiganya. Pas summit itu kan, pertama kan hari kedua kan habis dari Kopkopan ke pondokan pos 3. Tapi kita enggak, kan wajarnya kan ngecampnya di pos 3 pondokan itu. Tapi kita lanjut ke Lembah Kitang 1. Oh, Lembah Kitang 1 lebih dekat ya? Lebih dekat dan lebih enak gitu loh, lebih luas, ada mata airnya di situ juga. Aman. Lembah Kitang 2 habis itu Asali Jiwo. Jiwo itu aman, Mas. Aman sampai jam berapa ya? Dari jam 2 sampai jam 4 itu baru jam 4 ini mau matahari terbit, mau subuh. Itu teman-temanku yang namanya Bagas itu ngeluh. Rek, kesel gitu. Apa? Kesel. Ya udah istirahat 5 menit. Habis istirahat 5 menit jalan, dapat 10 menit istirahat lagi. Rek, kesel. Ya wis akhirnya istirahat cukup lama di situ, Mas. Cukup lama. Habis itu wis jalan lagi, nanggung. Akhirnya dia itu ada satu titik itu dia itu nggak kuat sama sekali. Diputuskan ya udah istirahat sini sambil nunggu matahari bener-bener muncul. Ya. Kan istirahatnya cukup lama. Akhirnya dia tuh istirahatnya itu posisinya itu gini, Mas. Gini posisinya. Gini. Ya. Tak panggil, kan mau lanjut itu sudah dapat 20 menitan istirahatnya, 15-20 menit. Tak panggil. Gas, ayo lanjut gitu kan. Tapi nggak ngerespon. Tak kira tidur. Aduh, langsung ya apa rek, wis gak apa-apa lagi ngono. 5 menit lagi dipanggil kok gak
gak nyaut lagi. Akhirnya temenku sih namanya Praset inisiatif sama gerakan fisik, ayo tangi. Akhirnya dia bangun, tapi wajahnya itu benar-benar lemes pucet gitu mas. Matahari kelapo tapi wis positif tinggi gitu. Akhirnya lanjut jam berapa tuh, pokoknya matahari sudah terbit, lanjut singkat cerita sampai puncak. Itu jam berapa, jam 9 jam 8 iya jam 8 dari puncak jam 8. Singkat cerita foto-foto mas, foto-foto akhirnya bagus ini pas mau jalan turun kan, itu dia itu nggak kuat lagi. Nggak kuat tinggalan naik yo gak iso nek tinggal kan adewe munggah bareng motornya kudu bareng. Akhirnya kok nek misale enteni bagus iku mesti turune kemalaman tetep base camp kan, besoknya harus kerja. Ya udah kita bisa bagi dua, saya sama Toha turun duluan masak-masak bersih-bersih. Nanti kalau 3 orang ini sudah turun, dia langsung makan. Akhirnya sudah berkumpul jam 2 sudah di Lembah Kitang 1 balik semua. Aman ya? Aman itu masih aman. Meskipun temanku sih namanya Bagus itu sempet sakit gitu, tapi nggak tahu sakit apa. Tapi pucet banget itu wajahnya. Akhirnya berkumpul jam 2, niat turun dari Lembah Kitang 1 itu jam berapa ya, jam 3 pertama nih. Ketiduran anak-anak. Akhirnya jam 4 baru packing, beres-beres, surup-surup, baru turun. Waduh, surup-surup kayak batinku. Kalau kan mitosnya orang Jawa kalau surup-surup itu harus begitu dulu kan. Tapi nekat. Terus tetep aja nekat gitu. Mantap. Posisinya itu turun, waktu turun itu Bagus leader kan. Ini ada Tanjung kalau nggak salah ya, pokoknya Bagus leader, saya belakang. Ini ada Tanjung, Sikit sama Toha. Nah pertama itu pas surup-surup ini, itu jalannya itu gini 5 jejer kan, nggak bisa kan panjang gitu kan. Kalau gini nggak mungkin soalnya ada pendaki nyalip gitu panjang. Sampai pondokan aman mas, aman. Pas sampai Tanjakan Nasu itu tiba-tiba temanku kan awalnya Bagus kan di depan, tiba-tiba dia itu mundur. Mundur batinku gitu mas, kenapa sih hari ini kok mundur? Tapi enggak tak tanyain, takutnya ada kenapa nanti teman-temanku juga takut. Singkat cerita tak ambil alih di depan. Waktu sudah dapat malam kita, malam rek, center dicek cuma dari 5 orang cuma bawa center 2, keluar bank 1. Aduh mati kan rek mas, bismillah. Singkat cerita itu sampai dari pos 2 sampai pos 2 itu jam berapa ya, malam jam 9. Dari Lembah Kitang 1 sore-sore surup-surup sampai pos 2 jam 9. Lama banget di bagiku lama banget. Akhirnya situ diskusi anak-anak, ayo rek mudun saiki apa istirahat sih. Waktu menunjukkan pukul 10, jam 10-an enggak salah, jam 10-an. Akhirnya turun mas, bawa center 3 itu turun. Posisinya itu ganti Tanjung, Toha itu depan, Sigit, Bagus, aku belakang. Nah dua orang ini itu kalau turun cepet mas, termasuk dia itu cepet. Akhirnya pas duluan ninggal yang 3 ini kan. Bagus kan udah fisiknya nggak kuat banget. Akhirnya kan otomatis yang belakang ini kan bawa senternya kan 1, 2, 3 yang tengah ini kan, yang ini nggak bawa senter. Akhirnya yang 3 ini ketinggalan. Loh arek nanti ketinggalan adewe wis gak apa-apa, wis adewe alon-alon ae pokoknya selamat gitu. Pas turun pas kan jam 10 kan turunnya itu bagiku kok lama ngono mas, karena misalnya kan kalau naik jam 4 jam turun kan bisa 2 jam. Tapi ini enggak, ini lebih dari 4 jam. Akhirnya ketemu, cerita itu ketemu sama dua orang itu, ketemu arek gimana alhamdulillah. Tapi pas ketemu gitu lagi hilang lagi. Langsung cepet lagi.
Saya cerita sudah jam 12 belum setengah 12 kurang. setengah 12 kurang. Setengah 12 kurang. Saya cerita tuh orang ini belum ketemu. Akhirnya kan nggak benar-benar nggak kuat. Akhirnya itu duduk Istirahat. di trek istirahat sembarangan. Posisinya itu Sigit, Bagus, ini aku. Bawa center kan 2, dia nggak bawa center. Duduk Mas ya. Duduk itu bertiga. Ada suara sih. Suara dep, kan jelas kan kalau suara setapak pendaki kan mesti jelas dep gitu kan. Tak senteri ke belakang. Kok gak ada, saya tunggu ya gak ada. Akhirnya saya kode-kodean, Git, kerungu tak? Iya aku kerungu. Akhirnya aku bangunin Bagus. Posisinya Bagus itu tidur, gak denger apa-apa dia. Gus ayo, lapo, wis tak ayo. Akhirnya turun. Oh iya. 10 menit, 15 menit lagi, 15 menitan dia gak kuat lagi Mas ngeluh. Gak kuat rek, aku rek istirahat lagi. Dia tidur istirahatnya gini, sekarang gini kan. Tamanya gini kan. Ini yang gini istirahat. Lama-lama tiba-tiba ada suara step lagi Mas. Dep. Apa itu? Tak sendiri gak ada orang. Tapi pas step kedua itu ada batu jatuh Mas. Batu kerikil gitu. Kecil sih seberapa ya seginian jatuh. Dep. Pendaki asli positif pendaki asli ini. Tapi ditunggu kok gak lewat. Kan kalau pendaki kan jalurnya cuma satu kan. Otomatis kalau misalnya ada pendaki mesti lewat kan. Tapi kok gak ada. Wah tuh rasa enak kira wis gak enak kalau gak enak. Akhirnya maksa Mas. Gus turun. Wis turun sampai turun itu tapi turunnya gak mulus Mas. Istirahat, lanjut sampai jam 1-an, setengah 1 jam 1 itu Bagus itu benar-benar gak kuat Mas. Akhirnya kita diskusi, orang bertiga itu diskusi mau ngecamp di sini atau lanjut. Tapi kalau ngecamp di sini gak apa-apa, kita turun besok. Pekerjaan kan kerja semua kan, kerjaan gampang lah. Penting selamat dulu gitu kan. Selamat dulu. Akhirnya mau diputuskan ngecamp tapi nggak jadi, wis bangun capek mau tenda Mas, nggak jadi. Tiba-tiba itu Bagus itu bangun Mas, bangun kan Bagus kan tiba-tiba kalau orang sakit kayak gini otomatis jalannya pelan toh. Oh iya. Tapi dia tuh jalan cepet. Tiba-tiba pas mau kan tenda kan sudah mau berdiri kan, pas diskusi nggak jadi dimasukin lagi. Pas mau nyangklong, kalau nyangklong apa? Ngangkut derungnya itu tiba-tiba Bagus itu berdiri, jalan cepet. Saya inisiatif Mas, Gus, teni gitu. Oh, iya. Kalau tunggu, Gus tunggu. Tapi dia nggak ngerespon. Nggak noleh. Nggak noleh sama sekali. Akhirnya pas teriakan kedua baru dia ngerespon. Kayak saya kayak kalau bahasa Jawanya ngamuk Mas. Oh iya. Gus, teni Gus, pokoknya ngamuk, banter itu Mas. Akhirnya teriak berhenti, tapi nggak noleh. Tapi Sigit langsung tanya Mas, apa Gus? Dia nggak ngerespon, tapi dia ngomong lanjut aja gitu. Ya udah kita lanjut. Kita cerita jam 2 kurang, jam setengah 2-an kita mau sampai Pet Bocor. Ada pelang, pokoknya ada pelang tulisan. Itu ada senter Mas belakang, cahaya. Ada step juga. Pikiranku itu alhamdulillah ada pendaki yang turun. Agak jauh sih, senternya kok jauh. Wah, ada putih-putih senter sama suara pendaki. Ya udah deh, ada pendaki. Akhirnya pas sampai pos 1 kita neduh di pos. Ada pos, ada palang gitu kan. Buat regis, kalau di bawah nggak ada regis, kita istirahat di situ. Ditunggu Mas 5 menit, 10 menit kok gak ada yang lewat. Pikiranku, itu siapa tadi gitu. Terus saya tanya ke anak-anak, tadi ada yang lihat center tak? Gak ada. Ada engkel-engkelan Mas. Akhirnya wis tak kok saya pikir nane-nane. Wis mudun saiki wis jam piro. Turun Mas, akhirnya turun terus cerita itu. Pas turun itu ya saya itu ini tambahan sih. Ini ada kayak cahaya tapi ku kayak pocong apa enggak, saya inisiatif. Saya enggak inisiatif, saya berpikiran baik gitu. Walah. Tapi pas di center itu, pas dari jauh itu
kayak ada putih-putih pas di jalur mas, pas jalur mau turun Tuh sudah warung gitu mas, tidur mungkin halusinasi loh mas, tetapi pas di center itu biasa nggak ada. Pas ada satu momen habis warung kan ada warung di antara pos Pot Bocor sama base camp Tretes bawah itu kan ada warung. Habisnya warung itu kita berhenti mas, orang 3 itu berhenti, posisinya saya depan, 2 itu belakang. Gobloknya saya itu berhenti itu di dekat pohon besar. Saya gak sendiri tapi berhenti tok gitu. 2 orang ini agak jauh. Saya tiba-tiba itu noleh kanan, ada satu daun kan, daun kan banyak, otomatis kalau kena angin itu gerak satu gerak semua, tapi ini enggak, gerak satu tok, cep. Aduh itu apa rek, terus mode ke yang belakang, rek ayo napo, wis ta ayo iki wis gak enak perasaan iki wis jam piro, wis ayo, tapi akhirnya dipaksa mas, bagus itu dipapah kalau digendong sama sedikit. Akhirnya digendong, akhirnya Bagas itu ngejak mas, pas perjalanan pulang, ayo mangan sih, ya wis makan cerita mas. Aku asik kepengin krungu ceritanya ono opo, tapi dia itu inisiatif. Saya awali tapi ya Allah, kenapa Gus? Akhirnya dia cerita mas, cerita. Ngerti kan pas Pak Dwi sambit, pas kabeh puncak. Kan aku kan ikut turune suwe. Lah aku kayak kali kelebon gitu, katanya gitu. Makanya mbok teriaki, mbok celuki gak krungu. Gak noleh ta. Tapi alhamdulillah aku sok nahan. Lah pas sing kedua sing yang tanjakan asul mas, sing ade yang dia depan, Emro dia ke tengah itu, dia tuh lihat perempuan sih, kata perempuan. Saya nggak tahu perempuan itu gimana, tapi nggak mau tahu juga, nggak mau tahu karena juga takut sih, nggak mau tahu. Pokoknya dia bilang ada perempuan, dia lihat ada perempuan, akhirnya dia takut, dia nengah. Sama yang habis sakit itu mau buka tenda, tiba-tiba dia jalannya cepat itu, dia itu bilang kalau dia itu ya denger kita, tapi dia itu nggak bisa ngontrol badannya gitu. Tapi tetap jalan tapi denger mas, tapi kalau mau berhenti dia nggak bisa, susah. Tapi kok dijalankan mungkin. Bisa jalankan, waduh, gak apa-apa tapi Gus, pokoknya habis mau masuk rumah, habis sudah sampai mau masuk rumah jangan lupa cuci tangan, bersih supaya nggak ada utuh wis lengkap lah. Itu mas. Cuman gitu. Ada sih kemarin kan di Lau kan. Berangkat 3 orang. Tapi alhamdulillah ketemu sama temen akhirnya berangkat 4 orang 3 hari. Kan sebelum pos 1 ada pos pantau mas. Pos pantau kan ada toilet, ada sendang, ada toilet. Nah saya masuk ke toilet. Mesti saya itu orangnya kalau di gunung itu naik poker, pipis, mas wajib iki mas, poker, pipis. Akhirnya saya, pokerin kok airnya nanggung, pipis mas. Jadinya di kamar mandi itu ada 3, ini kan ada 3. Dekatnya sendang pokoknya kan di pos pantau belakang juga ada kamar mandi, tapi sangat tidak layak sekali bagiku loh. Akhirnya saya milih yang gas sendang itu kan ada 3 kamar mandi. Ini kata orang, ini buka saya milih yang ini mas. Tapi tutupnya itu kan, pintunya kan bisa 180 derajat mas. Tutupnya itu bukanya 180 derajat. Nah, tengah itu kan gini kan, tengah kan tutup gini. Aslinya kalau ada orang kan tutup gini kan. Tapi ini segitiga gini, segitiga ini tutup gini, jadi segitiga. Pas saya berangkat itu hari Jumat itu ada orang. Suaranya ya orang rokokan gitu. Ada suara cik ikan air. Ada orang. Akhirnya saya pilih yang pojok. Pas balik. Lah saya juga pipis di situ kan, niatnya kan ke 9 derajat tapi gak ada air. Akhirnya cuci bersih di sendang itu lagi di pos pantau. Delalah saya pipis
Di pos pantau itu. Di pos ya? pantau toilet 3 itu tadi. Sama Sintangnya itu depan segitiga Kayak awal kayak berangkat. berangkat. Badanku mas, ada orang, ya udah saya pipis. Ada suara juga mas. Ces. Persis. Percikan air, percikan kayak kalau toilet di apa digoyor kayak toilet kayak digoyang mas bahasa Jawa itu pasti kedengeran kan. Kayak gitu suaranya. Kan mau masuk ke toilet, ada orang, ya udah saya pilih yang pojok. Pas balik kan kebuka sedikit gitu mas, kan segitiga itu kan pasti ada angin kan. Buka, gak ada orang, itu tadi siapa? Aduh, akhirnya tak acukan wis positif dingin, angin gitu mas. Pas kora-kora habis pipis kan kora-kora kan sendang toilet sama pohon dua ini kan. Tiba-tiba ada sekebatan hitam sih dari ekor mata kan kora-kora kan gini mas. Tiba-tiba ada slep gitu. Waduh, apa itu rek? Positif tinggi mas ya, positif tinggi timbang on opo-opo kurang saitik gitu turunnya. Merinding bos. Tapi gak cerita ke anak-anak, ceritanya itu pas sudah sampai base camp OTW ke Surabaya baru cerita. Anak-anak ya tak tanyain, kalau gak ada sih ngalamin lah. Gak ada. Oh kamu tuh akhirnya aneh. Aneh gitu. Yesus. Ya, jadi itu buat pengalaman ya. Jadi kalau ke gunung ya kita harus patuhi peraturan, ya, dan baca-baca informasi tentang gunung tersebut. Pantangannya apa? Ya itu mitos ya, fakta atau enggak tergantung kepercayaannya enggak. Tapi wajib menghormati. Nah, wajib menghormati karena kan kita bertamu di situ. Bukan apa ya? Bukan wilayah kita gitu. Ya. Sekian dari Brol Tengop kali ini. Bila ada salah kata mohon maaf. Saya Suca dan ini Sirat. Oke. Dadah.